Hai, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu baik-baik saja. Kali ini, Siloid kembali dengan membawa topik tentang Renaissance. Renaissance adalah gerakan budaya yang mempengaruhi intelektual Eropa antara abad ke-14 hingga abad ke-17 Masehi, atau periode modern awal. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap kemunduran dan stagnasi budaya yang dialami Eropa selama abad pertengahan, yang juga dikenal sebagai abad kegelapan, Dark Age. Pada masa itu, banyak pemikiran dan karya seni klasik dari Yunani dan Roma kuno diabaikan atau bahkan dilupakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya gerakan Renaissance antara lain, satu, faktor geografis. Italia, yang merupakan tempat awal munculnya Renaissance, memiliki lokasi yang strategis di tengah Laut Tengah. Hal ini memudahkan Italia untuk berhubungan dengan dunia Timur Tengah dan juga Afrika Utara, yang merupakan pusat peradaban Islam. Dari sana, Italia mendapatkan banyak pengetahuan dan karya seni klasik yang disimpan oleh para ilmuwan dan juga seniman Muslim. Selain itu, Italia juga memiliki banyak reruntuhan dan monumen dari Kekaisaran Romawi yang menginspirasi para seniman dan arsitek Renaissance untuk menghidupkan kembali gaya dan juga teknik klasik. 2. Faktor politik. Italia pada masa itu terdiri dari banyak kota-kota mandiri yang bersaing satu sama lain dalam bidang perdagangan, politik, dan juga budaya. Kota-kota ini memiliki pemerintahan sendiri yang tidak tergantung pada kekuasaan gereja Katolik atau kekaisaran Romawi Suci. Kota-kota ini juga memiliki banyak keluarga-keluarga yang kaya, di mana menjadi pelindung atau patron bagi para seniman, ilmuwan, dan juga cendekiawan. 3. Faktor ekonomi. Perdagangan adalah sumber utama kekayaan bagi kota-kota Italia. Dengan perdagangan, kota-kota ini dapat memperoleh barang-barang mewah, bahan-bahan seni, buku-buku, dan teknologi dari berbagai daerah. Perdagangan juga meningkatkan mobilitas dan kontak antara orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide-ide, informasi, dan pengetahuan antara para pedagang, diplomat, pelajar, dan juga pelancong. Perdagangan juga mendorong perkembangan kelas menengah atau bourgeois yang memiliki kepentingan dalam bidang pendidikan, seni, dan juga ilmu pengetahuan. 4. Faktor agama. Gereja Katolik pada masa itu mengalami banyak masalah internal, seperti skisma atau perpecahan, simoni atau penjualan jabatan gereja, nepotisme atau penunjukan kerabat, dan juga korupsi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan kritik dari banyak orang, termasuk para cendekiawan dan reformator. Beberapa orang mulai mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka, seperti humanisme, mistisisme, atau agama-agama baru. Humanisme adalah paham intelektual dan etika yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan seperti rasionalitas, individualitas, kebebasan, martabat, moralitas, kemajuan, dan juga kebahagiaan. Humanisme juga menekankan pentingnya belajar dari sumber-sumber klasik Yunani dan Roma untuk mengembangkan potensi manusia secara maksimal. Semua faktor ini mendorong munculnya semangat baru di kalangan masyarakat Eropa untuk mengkaji kembali warisan budaya klasik dan mengembangkan ide-ide baru di bidang sastra, seni, arsitektur, politik, ilmu pengetahuan, dan humanisme. Renaissance kemudian menyebar ke seluruh Eropa dengan bantuan penemuan cetak huruf lepas logam yang mempercepat penyebaran informasi dan pengetahuan. Seni dan arsitektur. Seni rupa dan arsitektur adalah salah satu bidang paling menonjol dalam gerakan Renaissance. Para seniman dan arsitek Renaissance mengembangkan teknik-teknik baru yang membuat karya-karya mereka lebih realistis, proporsional, dan harmonis. Mereka juga banyak terinspirasi oleh gaya dan motif klasik dari Yunani dan Romawi kuno, yang mereka anggap sebagai contoh ideal keindahan dan juga kecerdasan. Ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan adalah bidang lain yang mengalami kemajuan besar pada masa Renaissance. Para ilmuwan Renaissance menggunakan metode empiris dan rasional untuk menguji dan menjelaskan fenomena alam. Mereka juga mengkritik dan merevisi pandangan-pandangan tradisional yang didasarkan pada otoritas gereja atau filsuf kuno. Beberapa bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Renaissance antara lain astronomi, fisika, matematika, biologi, anatomi, kedokteran, kimia, dan geografi. Beberapa ilmuwan terkenal dari Renaissance antara lain 1. Nicolaus Copernicus. Ia merupakan seorang astronom yang mengusulkan teori heliosentris bahwa matahari adalah pusat alam semesta, bukan bumi. Teori ini bertentangan dengan pandangan geosentris yang dianut oleh gereja Katolik dan juga Aristoteles. Copernicus menulis buku berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium tentang revolusi benda-benda langit, yang memaparkan teori heliosentrisnya dengan bukti-bukti matematis dan juga astronomis. 2. Galileo Galilei, yang merupakan seorang astronom, fisikawan, matematikawan, dan juga filsuf yang menggunakan teleskop untuk mengamati langit dan mendukung teori Copernicus. Galileo menemukan bahwa bulan memiliki permukaan yang tidak rata, Venus memiliki fase seperti bulan, Jupiter memiliki 4 satelit, dan matahari memiliki bintik-bintik hitam. Galileo juga meneliti gerak benda-benda jatuh, getaran pendulum, dan hukum inersia. Galileo menulis buku berjudul Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, dialog tentang dua sistem dunia utama, yang membandingkan sistem heliosentris dan juga geosentris. 3. Johannes Kepler, yang merupakan seorang astronom dan matematikawan yang menemukan 3 hukum gerak planet berdasarkan data pengamatan Tycho Brahe. Hukum pertama menyatakan bahwa orbit planet adalah elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Hukum kedua menyatakan bahwa garis yang menghubungkan planet dengan matahari menyapu luas area yang sama dalam waktu yang sama. Hukum ketiga menyatakan bahwa kuadrat periode orbit planet berbanding lurus dengan kubik jarak rata-rata planet ke matahari. 4. Isaac Newton, yang merupakan seorang fisikawan, matematikawan, astronom, dan filsuf alam yang menemukan hukum gravitasi universal dan hukum gerak dasar. Hukum gravitasi universal menyatakan bahwa setiap benda memiliki gaya tarik-menarik dengan benda lain yang berbanding lurus dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Hukum gerak dasar terdiri dari 3 hukum. Hukum pertama menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Hukum kedua menyatakan bahwa percepatan benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Hukum ketiga menyatakan bahwa setiap gaya memiliki gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Newton juga mengembangkan kalkulus diferensial dan integral, optik, mekanika fluida, dan alkimia. Newton menulis buku berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, prinsip-prinsip matematika filsafat alam, yang memuat hukum-hukum fisikanya. Humanisme. Humanisme adalah paham intelektual dan etika yang menjadi landasan dan gerakan Renaissance. Humanisme berasal dari kata Latin humanitas, yang berarti kemanusiaan atau pendidikan liberal. Humanisme menekankan nilai-nilai kemanusiaan seperti rasionalitas, individualitas, kebebasan, martabat, moralitas, kemajuan, dan kebahagiaan. Humanisme juga menekankan pentingnya belajar dari sumber-sumber klasik Yunani dan Roma untuk mengembangkan potensi manusia secara maksimal. Humanisme Renaissance muncul sebagai tanggapan terhadap pendidikan skolastik abad pertengahan yang menekankan studi praktikal, pra-profesional, dan ilmiah. Skolastisisme berupaya mempersiapkan murid untuk menjadi dokter, pengacara, atau teolog profesional, dan pengejaran dilakukan melalui buku logika, filsafat, kedokteran, hukum, dan teknologi. Sementara itu,
Humanisme berupaya agar rakyat, sering kali termasuk perempuan, mampu berbicara, menulis dengan lancar dan jelas, serta mampu terlibat dalam kehidupan komunitas mereka dan meyakinkan orang lain untuk melakukan tindakan yang soleh dan juga bijaksana. Hal ini dicapai melalui studi Studia Humanitatis, yang kini dikenal dengan nama humaniora, yang meliputi tata bahasa, retorika, sejarah, puisi, dan filsafat moral. Humanisme Renaissance juga dipengaruhi oleh budaya Islam yang berkembang di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dari sana, para humanis mendapatkan banyak pengetahuan dan karya seni klasik yang disimpan oleh para ilmuwan dan seniman Muslim. Beberapa contoh pengetahuan dan karya seni tersebut adalah angka Arab, nol, aljabar, trigonometri, astronomi, kedokteran, puisi lirik, kaligrafi, dan geometri. Para humanis juga belajar bahasa Arab dan Yunani untuk membaca sumber-sumber asli dari Yunani kuno yang telah diterjemahkan oleh para cendekiawan Muslim. Kesimpulan, Renaissance adalah gerakan budaya yang terjadi di Eropa antara abad ke-14 hingga abad ke-17 Masehi atau periode awal modern, di mana Renaissance dimulai di Italia sebagai respon terhadap kemunduran budaya pada abad pertengahan. Renaissance kemudian menyebar ke seluruh Eropa dengan bantuan cetak huruf lepas logam. Renaissance juga merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Renaissance juga dipengaruhi oleh budaya Islam dan mempengaruhi gerakan-gerakan budaya lain seperti Barok, Reformasi Protestan, zaman penjelajahan, dan zaman pencerahan. Renaissance meninggalkan warisan budaya yang masih berpengaruh hingga saat ini.